Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3371 satu-satunya suara di sel yang sunyi itu hanyalah pemutaran kunci. Bahkan suasananya berangsur-angsur menjadi membosankan. Saat pintu besi dibuka sepenuhnya oleh Su Wen Qiang, terdengar suara keras. Mata merah darah di dalam sel bahkan lebih kejam dan berdarah. Hahaha, murid yang baik, datang dan bebaskan aku dari belenggu ini. Suara serak Hanzo penuh kegembiraan. Su Wen Qiang berjalan langsung ke dalam sel, dan pengurus rumah tangga Su Yi memegang lentera untuknya. Cahaya berkilauan menyala di sel gelap, juga menyinari wajah Hanzo. Meski wajahnya sedikit pucat, dia bisa disebut baik hati. Tapi di wajah yang begitu baik, ada sepasang mata berwarna merah darah dan kejam. Su Wen Qiang memasukkan kunci di tangannya ke tali besi di anggota tubuh Hanzo. Klik, terdengar suara tajam, dan tali besi yang mengikat tangan Hanzo selama puluhan tahun akhirnya terjatuh. Sebelum Su Wen Qiang bisa bergerak untuk membuka sisa tali besi untuknya, telapak tangan Hanzo yang kering langsung menggenggam kunci besi di pergelangan kakinya dan meremasnya dengan kuat. Tali besi yang tidak bisa dipatahkan tiba-tiba putus di bawah kekuatan Hanzo. Dia perlahan berdiri dari tanah dan meregangkan tubuhnya. Suasana sekitar seakan menjadi membosankan karena Hanzo kembali berdiri. Suara menderu seperti kacang goreng terdengar dari tubuh Hanzo. Su Wen Qiang berlutut dengan hormat kepada Hanzo, berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali sebelum berbicara. Murid Su Wen Qiang memberi penghormatan kepada gurunya. Hanzo menunjukkan senyum kejam di wajah pucatnya, berjalan ke arah Su Wen Qiang dan menepuk bahunya. Saya, Hanzo, menepati janji saya. Mulai hari ini, Anda akan menjadi pewaris saya. Terima kasih, Tuan, atas rasa hormat Anda. Petik 2. Hanzo berjalan langsung keluar pintu, mata merahnya berkedip dengan niat membunuh, dan berkata dengan lembut. Ayo pergi dan beritahu para idiot di luar bahwa aku belum mati. Mata Su Wen Qiang melintas di belakang Hanzo dan dia menjawab dengan hormat. Ya, beberapa penjaga yang berjaga di pintu hukuman mati menguap. Membosankan sekali berdiri di sini setiap hari. Siapa bilang tidak begitu? Aku sangat merindukan janda di ujung timur kota, perasaan itu. Kata seorang sipir dengan ekspresi berlama-lama di wajahnya. Menurutku, mereka yang berada di rumah bordil lebih manusiawi dan tahu segalanya. Semua sipir penjara tersenyum dan aku mengerti. Saat mereka ingin melanjutkan diskusi, pintu besi di belakang mereka tiba-tiba meledak. Gerbang besi besar menghantam seberang jalan seperti bola meriam. Beberapa sipir merasakan benda-benda yang baru saja melewati mereka, serta pintu besi yang tertanam di dinding seberangnya. Mata beberapa orang langsung ketakutan, dan mereka semua melihat ke lorong gelap di belakang mereka dengan panik. Dalam kegelapan, sesosok tubuh keluar. Dia meletakkan telapak tangannya yang kering di dahinya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Itu pembunuh Hanzo. Cepat dan beritahu tentara kekaisaran bahwa Hanzo telah melarikan diri. Beberapa sipir tampak terkejut dan melarikan diri ke segala arah. Jika mereka berkumpul dan melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh semua Hanzo. Sosok beberapa sipir yang melarikan diri membuat mata merah Hanzo terlihat menghina. Aku sudah beberapa dekade tidak keluar, jadi aku benar-benar merasa bisa melarikan diri dengan santai. Hanzo dengan santai mematahkan dahan dari pohon terdekat, matanya haus darah. Buddha berkata bahwa segala sesuatu tidak berwarna dan tidak terlihat. Sebuah kekuatan berwarna merah darah membungkus tongkat kayu di tangan Hanzo dan menembakkannya. Seorang sipir penjara yang melarikan diri dengan cepat membuka matanya lebar-lebar, dan sebatang tongkat merah terang muncul di dadanya. Tongkat kayu itu tiba-tiba meletus di tubuh sipir penjara, dan duri kayu yang keras itu langsung menghancurkan tubuh sipir penjara. Bahkan duri kayu telah menembus keluar dari tubuhnya, meninggalkan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Para penjaga yang tersisa melihat kondisi menyedihkan rekan mereka dari sudut mata mereka. Ketakutan di hatinya menjadi lebih kuat, dan dia berlari lebih cepat. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Hanzo saat berikutnya. Dia langsung muncul di belakang sipir penjara. Telapak tangan yang kering langsung mencengkeram leher sipir penjara, dan kekuatan yang kuat mengangkatnya. Wajah sipir penjara memerah, kakinya di udara terus meronta, dan dia menamparkan tangan Hanzo. Senyuman sakit muncul di wajah Hanzo, warna merah di matanya menjadi semakin menakutkan. Retak, suara retakan yang membakar gigi perlahan terdengar, dan senyuman di wajah Hanzo menjadi lebih kuat. Bang, tubuh sipir penjara itu dibuang oleh Hanzo seperti sampah. Wajah sipir penjara yang tersisa menjadi pucat, kakinya mulai gemetar terus-menerus, dan dia terhuyung. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Dia menatap Hanzo yang mendekat dengan cepat, terus mendorong ke depan dengan kakinya, dan melangkah mundur. Telapak tangan Hanzo langsung dimasukkan ke dadanya. Mata sipir penjara perlahan-lahan kehilangan kilaunya hanya karena rasa takut. Hanzo mengeluarkan telapak tangannya yang berlumuran darah, ekspresi kepuasan terpancar di matanya. Su Wenqiang dan Sui, yang mengikuti di belakang dengan diam-diam, berdiri di belakang Hanzo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wenqiang, ingat, Hanzo melirik Wenqiang dengan mata merahnya yang berkedip dan berkata dengan lembut. Di masa depan, ketika tuanku memintamu untuk mundur dan menjauh, kamu harus patuh. Wenqiang mengangguk dan menjawab, murid, ingat. Sosok kurus Hanzo berbalik dan berkata dengan bibir sedikit terbuka. Ayo pergi. Su Wenqiang mengedipkan mata pada Sui, yang waspada terhadap Hanzo di sebelahnya. Yang terakhir dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sebuah mobil hitam menderu dari ujung sana. Di wilayah laut di belakang ibu kota Raja Vientiane. Wenqiang berdiri di geladak, merasakan angin laut dan dengan lembut membuka tangannya. Perasaan bebas membuatnya tidak bisa menahan diri. Saya ingat wilayah laut ini eksklusif untuk keluarga kerajaan dan tidak ada kapal yang diizinkan masuk kan? Wenqiang memandang ke samping Sui, dengan nada bertanya di nadanya. Tuan Wenqiang, kami meminjam kapal pengangkut kargo Siamo Morning Tea, yang merupakan kapal milik Ibu Lin Mo, Fang Hui Group. Ketika Angkatan Laut Kerajaan Wan Xiang melihatnya, secara otomatis mereka akan melepaskannya. Sui berkata dengan hormat. Wenqiang menjawab. Selama hari-hari ini di Kerajaan Vientiane, dia telah menyelidiki apa yang telah dilakukan Wenqiang. Pertama, ia menjadi penasihat militer yang paling dihormati di bawah pangeran tertua, dan kemudian ia berhasil bergabung dengan Gadret, yang menjadi raja. Dia bahkan menjadi komandan organisasi Lang Hitam paling kejam sebelum Kerajaan Vientiane. Kemampuan Wenqiang lambat laun membuat Sui memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Begitu tuan muda ini kembali ke keluarga Su di ibu kota, dia pasti akan dihormati oleh lelaki tua itu. Tuan muda lainnya dari keluarga Su tidak layak disebutkan sama sekali di depan keterampilan Wenqiang. Anda harus terlebih dahulu menunjukkan sikap Anda sendiri. Mata Wenqiang berbinar dan dia berbisik kepada Sui. Bisakah Anda memberitahu saya peta rute navigasinya? Tentu saja. Sui mengambil peta kerajaan Wan Xiang dan perairan provinsi Dakulian dari samping. Kami di sini sekarang, Tuan Wenqiang. Apakah Anda tahu Gunung Suci Sabah? Wenqiang mengangguk. Dia tidak hanya tahu tentang Gunung Suci Sabah, dia bahkan mengikuti pangeran tertua untuk bertarung di sana. Kita sekarang menuju Gunung Suci Sabah. Setelah sampai di Gunung Suci Basya, kita akan menyusuri Laut Bali di belakang Gunung Suci Sabah, memasuki perairan provinsi Dakulian, dan akhirnya mencapai Laut Lepas Tiongkok. Mata Wenqiang mengikuti jari Sui, jari-jarinya terus bergerak maju, dan pikiran terus berpikir. Tunggu, suara Wenqiang mengejutkan Sui. Dia mengangkat kepalanya, menatap Sui, dan berkata dengan cepat.
Kembalilah, jangan kembali ke Tiongkok dulu. Mata Wen Qiang bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Dia mendapat ide yang sangat bagus. Sebuah ide yang bisa mendorong Lin Mo sepenuhnya ke dalam jurang tak berujung. Su Yi memasang ekspresi malu di wajahnya dan berkata kepada Wen Qiang, "Tuan Wen Qiang, ini tidak pantas. Tuan berkata bahwa Anda akan kembali ke Tiongkok segera setelah Anda keluar." Kata-kata Su Yi tidak menggoyahkan Wen Qiang sedikit pun. Matanya tetap tegas dan dia berbicara dengan tegas. "Jangan khawatir, jika lelaki tua itu menciumnya, katakan saja itu semua ideku." Kata-kata Wen Qiang membuat pengurus rumah tangga tampak ragu-ragu. Ketika Su mengirimnya ke sini, dia berkata bahwa Wen Qiang harus diizinkan pulang dengan selamat terlebih dahulu. Tapi saya pikir sekarang adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan niat baik kepada Wen Qiang. Oke, Su Yi akhirnya setuju dan membiarkan armadanya kembali. Jangan pergi ke ibu kota kerajaan, cari dulu tempat yang memiliki pelabuhan. Kelompok orang itu berada dalam armada kecil yang terdiri dari 3 kapal. Mereka tidak banyak bicara tentang perubahan karir mereka ke Angkatan Laut Vientin. Wen Qiang masuk ke kabin dengan ekspresi antusias di wajahnya. Selama rencananya berhasil, Lin Mo akan hancur. Saya memerlukan semua informasi tentang situasi saat ini. Mata Wen Qiang berkedip dan dia memerintahkan Su Yi di sampingnya. Segera, selembar kertas muncul di meja Su Wen Qiang. Ini adalah informasi yang dikirim Su Ming dari suatu tempat di kota Panyang. Lei Shaoting dari keluarga Lei, Zhao Biro, putri Earl Kerajaan Daun Maple. Su Wen Qiang memegang informasi itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya terus-menerus memikirkan perhitungan dan kelayakan rencana tersebut. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang keluarga Lei, dia mendengar dari Su Yi bahwa kekuatannya sebanding dengan keluarga Su. Hal ini juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana. Su Yi, setelah kita berlabuh, kamu segera mengirim seseorang untuk mencari beberapa orang yang sedang bergosip. Akhirnya, saya tidak sengaja mengungkapkan sesuatu di depan mereka. Ekspresi Su Wen Qiang yang agak bersemangat membuat ekspresi Su Yi bingung. Namun dia tetap menunjukkan pengertian. Tuan Wen Qiang, saya ingin tahu rumor apa yang ingin Anda sebarkan. Su Yi bertanya kepada Su Wen Qiang dengan lembut. Senyuman misterius muncul di wajah Su Wen Qiang dan dia mengambil pena. Sesuatu terus ditulis di kertas putih yang dibawa Su Yi. Akhirnya, setelah hampir selesai menulis di selembar kertas, Su Wen Qiang akhirnya menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia menyerahkan kertas putih di tangannya kepada Su Yi dan memberikan instruksi dengan suara yang dalam. Minta adik laki-lakiku untuk berdiskusi dengan Lei Shaoting dari keluarga Lei dan Zhao Biro, putri bangsawan. Kita harus membuat mereka setuju untuk membantu kita dengan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, kita akan langsung melepaskan aliansi ofensif dan defensif dengan mereka. Semua ini harus cepat, dan beritahu kakekku untuk menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk menyerang Lin Mo. Lakukan semua pembatasan dan larangan ekonomi dan semua yang bisa dilakukan. Dan hubungi semua kekuatan lain yang bermusuhan dengan Lin Mo, semua bisa tarik mereka semua. Ada tatapan tajam di mata Wen Qiang. Karena dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Lin Mo, jangan biarkan dia membuat gelombang apapun. Kumpulkan kekuatan semua kekuatan musuh Lin Mo dan kalahkan orang ini Lin Mo sampai mati. Situasi keseluruhan yang besar dengan cepat dibangun berdasarkan rencana Wen Qiang. Ini adalah permainan yang mematikan, asalkan berhasil. Tidak peduli siapa yang berada di belakang Lin Mo. Bahkan jika tetua agung dari aliansi bela diri maju, Lin Mo tidak bisa diselamatkan sama sekali. Su Yi mengambil kertas putih yang diserahkan oleh Su Wen Qiang dan melihatnya. Pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan pandangan luar biasa muncul di matanya. Kertas putih di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Ini adalah situasi yang mengejutkan. Su Ming dari kota Panyang juga menerima telepon dari Su Yi.
Apa katamu? Wajah Su Ming menunjukkan keterkejutan, diikuti dengan ekspresi marah. Anda meminta saya untuk menghubungi Lei Shaoting dan yang lainnya, dan bahkan mengancam akan mundur dari aliansi. Seorang anak haram pengembara juga meminta saya untuk menuding. Pelayan Suyi, apakah Anda bingung karena negarawan yang tidak terbiasa untuk aklimatisasi? Nada suara Su Ming dengan cepat berubah dingin, dan bahkan ada sedikit niat membunuh dalam kata-katanya. Saya tidak tahu apakah orang tua itu sudah tua dan otaknya rusak. Biarkan saja diri Anda pergi dari tempat yang jauh dari Tiongkok ke tempat seperti Pan yang di mana burung tidak buang air besar. Ia pun harus mengorbankan wajahnya untuk berbicara dengan Fang Hui. Untuk menyelamatkan anak haram dari keluarga Su yang tinggal di luar. Untuk keluarga sebesar keluarga Su, ada banyak sekali anak haram yang tinggal di luar negeri. Kini anak haram yang diselamatkan sendiri itu masih mendikte dirinya sendiri. Jejak niat membunuh muncul di mata Su Ming. Jika anak haram itu benar-benar sombong, maka Su Ming tidak akan keberatan mengatur seseorang untuk membunuhnya langsung setelah kembali. Biarkan dia tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya kembali. Maka kamu harus bisa membunuhnya. Di kapal, Su Yi melihat telepon yang digantung di tangannya. Ada ketidakberdayaan di matanya. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan Su Wenqiang saat Anda berpenampilan seperti ini? Mereka bahkan tidak menanyakan apa yang terjadi atau mengapa mereka melakukannya. Dalam keputusasaan, Su Yi mengambil ponselnya dan menelepon Su yang berada jauh di Kyoto, Tiongkok. Tuan, saya, Su Yigang hendak berbicara ketika suara lama Tuan Su terdengar. Tak perlu dikatakan lagi, saya tahu bahwa Anda sepenuhnya bekerja sama dengan Wenqiang. Apakah Su Ming memberitahu Anda? Saya baru saja menelepon guru Su Ming, tetapi sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Saya menutup telepon segera. Saya berpikir untuk menelepon guru Su Ming setelah beberapa saat. Su Yi menolak masalah itu tanpa mengatakan apapun. Su Ming langsung menolak. Dia adalah kepala pelayan Tuan Su, dan tidak boleh ada sikap pilih kasih dalam sikapnya. Orang tua itu tidak bisa memiliki kepala pelayan yang memihak di sisinya. Begitu dia memberitahu orang lain bahwa sikapnya bias, orang lain tidak akan membiarkannya hidup. HMPH, kamu bajingan, dia sombong dan mendominasi setiap hari dan tidak punya niat untuk membuat kemajuan. Saya akan menangani urusan Su Ming, Anda harus melindungi Tuan Wenqiang. Bahkan jika Wenqiang akan mati, kamu harus mati di sisi Wenqiang, di depan Anda. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Meskipun pengurus rumah tangga sedang menelepon, tubuhnya masih dalam keadaan hormat. Dia telah menjadi pengurus rumah tangga keluarga Su selama lebih dari 10 tahun dan masih hidup sampai sekarang. Itu karena saya selalu netral dan tidak pernah memihak. Terlebih lagi, keluarganya masih dalam keluarga Su. Jika dia berpikir dua kali, keluarganya akan dalam bahaya. Su Ming, yang baru saja menutup telepon, melemparkan teleponnya ke samping dengan ekspresi kesal. Kemudian dia meraih gadis yang berdiri di dekatnya dan menekannya dengan kuat. Ini adalah keindahan sekolah yang dia temukan di sebuah universitas di kota Panyang. Pihak lain melihat bahwa dia murah hati dan berasal dari keluarga Su di Tiongkok. Itu diturunkan langsung oleh Su Ming, tidak peduli betapa sombongnya dia di sekolah, dia berperilaku baik di bawah bimbingan Su Ming. Su Ming merobek pakaian gadis itu dengan keras, dan dia sangat gelisah sekarang. Ya, Tuan Su, tolong pelan-pelan, kamu menyakitiku. Gadis yang ditembaki oleh Su Ming menjerit kesakitan karena taktik kekerasan Su Ming. Jalang, ada banyak orang yang mengejarmu di sekolah, kan? Saat Su Ming meraih ke bawah gadis itu, telepon yang ditinggalkannya berdering lagi. Kemarahan di wajah Su Ming menjadi semakin hebat. Aku sudah bilang aku tidak akan setuju. Apakah kamu ingin mati? Saya tidak melihat siapa yang menelepon. Su Ming menjawab panggilan itu secara langsung, dan ujung telepon yang lain meraung marah. Kamu bajingan, sebuah suara tua terdengar dari ujung telepon, dengan nada kemarahan yang dalam.
Wajah Su Ming tiba-tiba menjadi pucat. Suara ini milik kakekku. Kakek, saya, Su Minggang ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi Tuan Su tidak memberinya kesempatan sama sekali. Lakukan semua seperti yang dikatakan Su Yi. Jika tidak, kamu akan meninggalkan keluarga Su ketika kamu kembali. Pergi ke utara untuk mengembangkan keluargamu dan berkontribusi pada keluarga. Nada suara Tuan Su penuh dingin, dan kemudian dia langsung menutup telepon. Su Ming duduk di tanah, wajahnya pucat, tanpa bekas darah. Kakeknya sebenarnya mengucapkan kata-kata yang menyuruhnya meninggalkan keluarga Su. Bagaimana mungkin Su Ming tidak tahu apa artinya setelah dia meninggalkan keluarga Su? Ia benar-benar kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Dia bahkan mungkin berakhir seperti lelaki tua Su Jiangong itu. Tuan muda Su, teruslah datang. Ayo, Bu, keluar dari sini. Gadis yang terbaring di tempat tidur itu memiliki mata linglung dan ingin terus merayu Su Ming. Saat ini, Su Ming sedang tidak mood untuk melakukan hal-hal ini, jadi dia berteriak pada gadis itu dengan marah. Su Ming duduk di tanah, matanya berubah dari tidak percaya menjadi kebencian. Dia pasti telah menyihir kakeknya, sepertinya aku telah melepaskan pesaing kali ini. Su Ming menggelengkan giginya. Dia bersumpah jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh orang itu. Meskipun dia sangat marah pada saudara laki-laki itu, Su Ming harus menuruti perintah lelaki tua itu. Mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lei Shaoting, Su Ming berkata dengan dingin. Datanglah ke Hotel Panyang 603, ada yang ingin kita diskusikan sekarang juga. Kata-kata Su Ming membuat Lei Shaoting di sisi lain sedikit bingung, tapi dia tetap merespon dengan cepat. Oke. Su Ming memanggil Zhao Biro lagi dan mengucapkan kata-kata yang persis sama. 10 menit kemudian, Su Ming mendengar ketukan di pintu. Setelah membukanya, saya melihat sosok Lei Shaoting dan Zhao Biro. Su Ming, apa yang terjadi? Lei Shaoting bertanya langsung pada Su Ming dengan sedikit keringat masih di dahinya. Masuk dan bicara, Su Ming melihat dan berjalan ke kedua sisi, menunjukkan bahwa ada terlalu banyak orang di sini. Mata Lei Shaoting menoleh ke satu sisi, bertanya-tanya apa yang membuat Su Ming begitu cemas. Zhao Biro mengikuti Lei Shaoting dengan tenang dan masuk. Sejak dia bertukar identitas dengan Su Ming hari itu, dia jarang berbicara. Su Ming memimpin mereka berdua ke ruang tamu dan duduk dengan wajah serius. Aku butuh bantuan penuhmu sekarang. Lei Shaoting dan Zhao Biro mengerutkan kening, menatap Su Ming dengan keraguan di mata mereka. Apakah kamu yakin tidak menghibur kami? Su Ming mengangguk dengan serius dan berkata. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan saat ini, tapi kita harus mempersiapkan segalanya. Kita hanya tahu bahwa kita akan membunuh Lin Mo. Dan, saya ingin Anda menghubungi orang-orang di belakang Anda dan membiarkan mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Kali ini, keluarga Su kita akan menggunakan seluruh kekuatan kita. Mata Lei Shaoting menunjukkan keterkejutan. Keluarga Su juga merupakan keluarga besar di Tiongkok, dan sekarang mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Lei Shaoting berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya. Adapun keluarga Lei, saya mungkin tidak dapat membujuk mereka. Saya juga akan menggunakan semua kekuatan saya, tetapi mungkin terbatas. Semua kekuatan saya ada di daun maple. Su Ming mengangguk, berkata dengan nada berat. Tidak masalah, aku hanya ingin kamu mempersiapkan semua kekuatanmu. Lin Mo akan mati kali ini, kerajaan Wanxiang, yang telah ditambahkan ke WeChat Lin Mo oleh Zhao Nanyue, secara bertahap menjadi stabil. Saat ini, arus bawah melonjak lagi. Penduduk kerajaan Vientin tidak tahu kapan penyakit itu mulai menyebar. Lin Mo, menteri kerajaan Zhou, sama sekali tidak menghancurkan Yemankao. Alasan budidaya tanaman merambat malam dilarang secara terbuka hanya untuk mencari keuntungan. Untuk memegang teguh hak milik tanaman merambat malam di tangannya sendiri. Dan melalui posisinya,
dia diam-diam mengangkut tanaman merambat malam keluar dari kerajaan Vientin untuk mencari kekerasan. Kerumunan orang terlihat di mana-mana di jalan-jalan kerajaan Vientin. Saya mendengar bahwa baru-baru ini ada rumor bahwa Lin Mo, Menteri Kerajaan Zhou, dan Grandmaster negara tersebut menipu Putri Huoina. Menyelundupkan tanaman merambat malam melalui otoritas mereka sendiri. Menurut Anda apakah itu benar? Gadis kecil sedang berbicara dengan sahabatnya, berdiskusi dengan tenang. Sahabatnya sedikit mengernyit, melirik ke kiri dan ke kanan, dan berkata padanya dengan sungguh-sungguh. Aku memberitahumu secara diam-diam bahwa ini semua benar. Putri Huoina sekarang menjadi tahanan rumah di istana. Grandmaster negara itu juga merupakan antek menteri kerajaan Zhou, dan sekarang seluruh kerajaan Wanxiang berada di bawah kekuasaannya, kendali mereka. Ini tidak mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan sahabatnya, gadis kecil itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Menurutnya, Lin Mo, Menteri Zhou Guo, dan Zhao Nanyu, penguasa negara, keduanya adalah orang baik. Bahkan ketika aku bertanya tadi, aku hanya ingin mendengar pendapat sahabatku. Bagaimana tidak mungkin, Lin Mo dan Zhao Nanyu itu adalah dua penjahat super. Kata sahabatnya dengan lantang ketika dia melihat gadis kecil itu tampak tidak percaya. Mata orang dewasa di sekitar juga tertarik dengan suara nyaring sahabatku. Melihat begitu banyak orang di sekitarnya memandangnya, sahabatnya merasa panik. Namun di saat yang sama dengan kepanikan ini, ada juga perasaan ingin mengekspresikan diri yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya, seolah-olah sedang melakukan suatu ritual suci, dan berkata dengan keras. Semua ini diberitahukan kepadaku secara pribadi oleh putra bibi ketigaku di kota kerajaan. Dia memberitahu kami secara pribadi bahwa Lin Mo dan Zhao Nanyu adalah orang jahat dan memenjarakan Putri Huoina. Kata-kata sahabatku membuat orang-orang di sekitarnya marah, dan orang-orang yang memukuli tidak bisa tidak mendiskusikannya. Anak itu tidak boleh pembohong, dan dia sangat yakin dengan kata-katanya. Tetapi Menteri Zhou Guo mendapat kepercayaan dari Yang Mulia Gadre, dan Putri Huoina juga sangat mempercayainya selama konferensi pers. Apakah menurutmu Yang Mulia Gabriel dibunuh langsung setelah dimanfaatkan olehnya? Tidak. Saya merasa Menteri Zhou Guo sangat baik dan tidak terlihat seperti pengkhianat, mengenal orang, mengetahui wajah tetapi tidak mengetahui hati. Siapa yang Anda kenal seperti apa dia? Suara sahabatku membuat para orang dewasa pun ikut curiga. Lagi pula, anak kecil seperti itu sepertinya tidak bisa berbohong. Melihat penampilan luar biasa dari orang-orang dewasa di sekitarnya, wajah sahabatku menunjukkan ekspresi kepuasan. Dia mendengar kata-kata ini dari orang gila, adapun mengapa dia mengatakan antar muka seperti itu tentang putra bibi ketiga. Hanya untuk membuat orang-orang ini percaya bahwa mereka tidak berbohong sama sekali. Pemandangan seperti ini berkembang pesat di setiap sudut kerajaan Vientin. Saluran yang digunakan orang-orang tersebut untuk mendapatkan berita semuanya aneh. Kerabat macam apa yang bertugas di istana? Suami tetangga adalah penjaga istana. Ada lebih banyak alasan untuk mengatakan secara langsung bahwa dia adalah pacar pelayan Putri Huoina. Putri Huoina sekarang menangis setiap hari dan menjadi tahanan rumah oleh Lin Mo di harem. Berita seperti itu menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan Vientin. Walaupun agak ragu, masih ada yang percaya kalau itu benar. Di dalam istana, Zhao Nanyu, yang duduk di sisi kanan bawah ruang belajar, mendengar laporan penjaga. Wajahnya sedikit muram dan alisnya sedikit berkerut. Sebagai seorang master, Zhao Nanyu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat gesit secara politik. Hanya dalam 10 hari, seluruh kerajaan Vientin diperintah olehnya. Para menteri itu semua sangat jujur, karena takut akan tongkat besar dan kurma manis Zhao Nanyu. Namun bagi Zhao Nanyu, rumor ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Begitu meletus, rasanya seperti tsunami, dan sekarang, begitu dia mengambil tindakan, dia mulai menekannya dengan kekerasan.
Lalu besok seluruh kerajaan Vientin akan menyebar bahwa rumor ini telah mencapai titik yang menyakitkan. Baru setelah itu mereka mengirimkan kekuatan untuk meredam rumor tersebut. Lagi pula mereka yang bersih akan dibersihkan sendiri. Jelas Anda tidak melakukan hal-hal itu, lalu mengapa Anda berusaha menekannya? Anda tidak bersalah menjadi pencuri. Dan retorika ini dengan cepat meluas ke seluruh negara Vientin. Zhao Nanyu mengalami sakit kepala di wajahnya. Lin Mo melemparkan semua kekacauan itu pada dirinya sendiri. Seorang lelaki tua, tapi dia berlari kembali ke Daku. Biarkan semua orang di Black Eagle Station bergerak untuk menyelidiki dari mana rumor itu berasal. Jika sumbernya ditemukan, mintalah seseorang secara diam-diam menanyakannya dan minta mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Adapun pelanggarannya, konsekuensinya, Zhao Nanyu merenung sejenak, tetapi konsekuensi dari pelanggaran ini sebenarnya sulit ditentukan. Jika Anda menghukum saya terlalu keras, Anda akan langsung dihukum mati. Mungkin banyak orang yang menandatangani perjanjian kerahasiaan, lalu mereka semua melanggarnya. Mungkinkah kerajaan Wanxiang bisa membunuh semua orang secara langsung? Menetapkannya terlalu enteng akan membuat mereka meremehkan kontrak di dalam hati. Setelah pelanggaran, setiap orang perlu memberi kompensasi kepada kerajaan Wanxiang 5 juta, jika dia orang kaya. Hanya 50 juta, dan seterusnya, dan itu akan disusun sesuai dengan situasi. Ya, setelah mendengar kata-kata Zhao Nanyu, penjaga itu mengangguk dan keluar. Zhao Nanyu adalah satu-satunya yang tersisa di aula dengan sakit kepala. Di antara ribuan desa, para pemilik desa yang mendengar berita dari kerajaan Wanxiang berkumpul. Mereka juga ingin tahu apakah berita tersebut benar adanya. Jika ini benar, siapa yang diam-diam membantu Lin Mo menanam tanaman merambat malam? Kakek Ruo, seluruh kerajaan Wanxiang sedang gempar sekarang. Apakah ada orang di desa Qianzai kita yang melakukan ini secara diam-diam? Seorang pemimpin desa bertanya pada lelaki tua yang berdiri di tengah. Meski nadanya sangat mendesak, dia sangat hormat. Pasalnya, lelaki tua di hadapannya merupakan orang terakhir yang masih hidup di antara ribuan desa generasi sebelumnya. Perkataan kepala desa ini pun menggugah resonansi seluruh pemilik desa lainnya. Ya, kakek Ruo, jika seseorang diam-diam menanam tanaman merambat malam, maju saja. Seseorang harus berdiri tegak di langit dan bumi. Jika kamu berani melakukan sesuatu, kamu harus berani melakukannya. Tidak ada asap tanpa api. Apakah benda-benda ini benar-benar dibuat oleh orang lain? Mungkin seseorang akan menyembunyikan tanaman merambat malam di bahan obat dan makanan yang dikirim setiap hari. Suara orang-orang yang berdebat di sekitarnya membuat kakek Ruo, yang berdiri di dalam bagian tengah memegang tongkat, terlihat sedih dan tidak berkata apa-apa. Baru setelah semua orang tiba-tiba terdiam satu persatu, mereka perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Keduanya telah selesai berbicara. Apakah giliranku, orang tua ini, yang berbicara? Kata-kata kakek Ruo membungkam semua orang. Mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Mata kakek Ruo melihat sekeliling, dengan nada sedih. Alasan mengapa Qianzai kita disebut Qianzai adalah karena Qianzai seperti cabang. Lihat dirimu sekarang, kamu penuh keraguan terhadap semua orang. Siapapun yang menanam tanaman merambat malam harus keluar sendiri. Kakek Ruo akhirnya tersenyum ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang keluar. Oke, kalian semua adalah pria baik di Qianzai, tapi saya harap tak seorang pun di Qianzai akan ditemukan menanam tanaman merambat malam di masa depan. Bos, sepertinya seseorang telah mengikuti kita. Di kendaraan off-road, sang pangeran, yang sedang berkonsentrasi mengemudi, mengubah ekspresinya dan berkata kepada Lin Mo di sampingnya. Lin Mo juga melihat mobil hitam di belakangnya dari sudut matanya dan bertanya dengan lembut. Sudah berapa lama kamu mengikuti kami? Mata sang pangeran berkilat berpikir sebelum akhirnya dia menjawab. Sepertinya itu muncul setelah memasuki lingkup kota Panyang. Tepat ketika sang pangeran sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah tanda menyala di mobil di sebelahnya. Utusan Tuan Zenyu,
cepat pergi ke aliansi bela diri. Lin Mo mengangkat alisnya sedikit, orang-orang dari aliansi bela diri. Mengapa Wang Laosan tidak menghubunginya secara langsung? Tiba-tiba, Lin Mo melihat ponselnya yang telah dimatikan dan disingkirkan. Secerca pemahaman melintas di matanya, tak heran Wang Laosan harus menggunakan kekuatan manusianya untuk menelepon. "Pangeran, ayo kita langsung ke Wumeng." Pangeran mengangguk, mengubah arah dan melaju menuju Wumeng. Begitu dia tiba di Liga Bela Diri, Lin Mo melihat Wang Laosan menunggu dengan cemas di depan pintu. Setelah melihat Lin Mo, Wang Laosan buru-buru menghampiri dan berkata sambil tersenyum masam. Tuanku Zhen Yue, jika kamu tidak kembali, aku akan pergi mencarimu. Apa yang terjadi? Lin Mo memandang Wang Laosan dengan heran, bertanya-tanya apa yang bisa membuatnya begitu sedih. Baiklah, datang dan lihat sendiri. Wang Laosan meraih pergelangan tangan Lin Mo dan membawanya menuju bagian dalam aliansi bela diri. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, Lin Mo sedikit terkejut. "Ayah, mengapa kamu ada di sini?" Su Jiangong sedang berbaring diam di tanah di sebelah ruang tamu dengan selimut di pelukannya. Dia melompat kegirangan setelah mendengar suara Lin Mo. "Lin Mo, kamu kembali, ayah. Mengapa kamu ada di sini? Di mana ibuku?" Kata-kata Lin Mo membuat wajah Su Jiangong dipenuhi dengan kepahitan. "Lin Mo, katakan padaku, apakah kamu punya wanita lain di luar?" Su Jiangong meraih lengan Lin Mo dan menatap Lin Mo, menunggu jawabannya. Lin Mo memasang ekspresi curiga di wajahnya dan berkata kepada Su Jiangong, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tertarik pada Bansia dari awal hingga akhir. Jika aku berbohong, langit, bumi, manusia, dan dewa semuanya akan menghukumnya." Kata-kata Lin Mo membuat Su Jiangong menarik napas lega. Dia menepuk dadanya. "Seorang wanita tiba-tiba datang ke rumah kami dan mengatakan kamu adalah suaminya. Kamu juga tahu temperamen ibumu, jadi kamu percaya saja pada kata-katanya. Bahkan seseorang dari keluarga Su ingin mendapatkan teh pagi Siamo. Ibumu aku sebenarnya setuju." Kata-kata Su Jiangong membuat Lin Mo sedikit mengernyit setiap hari. Pihak lain jelas bukan tipe orang yang ingin menipu uang seseorang. Jadi dia hanya punya satu tujuan. "Saya datang ke sini untuk mengganggu keluarga saya." Mata Lin Mo bersinar dengan cahaya dingin. Lalu dia berkata kepada Su Jiangong, "Ayah, kembalilah dan beritahu ibu, katakan saja hal-hal ini bukan apa-apa. Jika dia tidak percaya, tunggu sampai aku kembali untuk menghadapinya secara langsung. Ingat, jangan biarkan wanita itu melarikan diri." Su Jiangong mengangguk cepat dan berkata lagi bertanya, "Bagaimana dengan akuisisi teh pagi Siamo oleh keluarga Su?" Lin Mo memandang Wang Laosan dan bertanya, "Untuk sementara, semua bandara dan semua kereta berkecepatan tinggi di kota Panyang ditutup untuk keluarga Su, dan tidak ada seorang pun di keluarga Su yang diizinkan keluar. Ayah, tolong hibur ibu ketika kamu kembali. Aku akan berada di sana segera setelah saya selesai menangani hal-hal ini." Su Jiangong menunjukkan, dia mengangguk dan berjalan cepat keluar, bahkan tidak peduli dengan selimut di tanah. "Setelah menjadi sasaran Fang Huiyan selama berhari-hari, saya akhirnya bisa mengangkat kepala dan bernapas." Setelah Su Jiangong pergi, Wang Laosan menghela nafas lega dan berkata kepada Lin Mo, "Lin Mo, baru saja Tuan Zhao mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia sedang mencarimu." "Tuan Zhao mencari saya mengerti." Lin Mo mengambil ponsel pangeran dan menelepon Zhao Nanyu. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan suara Zhao Nanyu terdengar. "Siapa itu?" "Ini adalah nomor pribadi Zhao Nanyu. Yang memiliki nomor ini biasanya adalah orang-orang di sekitarnya." "Tuan Zhao, saya Lin Mo." "Nak, Lin Mo, Anda akhirnya muncul." Nada bicara Zhao Nanyu mengandung kemarahan seorang anak laki-laki tua yang nakal. Lin Mo memiliki senyum masam di wajahnya. Tanpa diduga, ponselnya dimatikan dan tidak pernah diisi dayanya. "Banyak hal yang terjadi, Tuan Zhao, beritahu saya."
Sesuatu terjadi di kerajaan Vientin, ada gelombang hal tentang Anda yang mengendalikan tanaman merambat malam dan memberantasnya sepenuhnya. Itu hanya untuk membiarkan diri Anda mengendalikan tanaman merambat malam secara pribadi dan menghasilkan keuntungan besar, keuntungan. Dan, ada juga rumor bahwa kami menjadikan Putri Huoina sebagai tahanan rumah dan mengendalikan kerajaan Vientin. Dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Daun Maple secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kemarin, berharap kerajaan Vientin dapat memberikan penjelasan. Jika tidak, untuk mencegah perluasan rahasia Yeman Chao, mereka tentara akan dikirim ke Vientin untuk menyelidikinya. Suara Zhao Nanyu menjadi serius dan dia memberitahu Lin Mo tentang urusan kerajaan Vientin saat ini. Kali ini, dengan bantuan besar, insiden tersebut telah mencapai tingkat publisitas nasional. Dan bahkan orang-orang di kerajaan Daun Maple pun bergerak bekerja sama. Opini publik diungkapkan di seluruh dunia dan dikatakan bahwa pasukan akan ditempatkan di Vientin. Kata-kata ini juga mengejutkan seluruh dunia. Semua orang memahami dengan jelas di dalam hati mereka. Setelah pasukan kerajaan Daun Maple benar-benar ditempatkan di wilayah kerajaan Vientin, maka akan menjadi seperti belatung tarsal, bahkan jika Anda memastikan bahwa tidak ada jejak tanaman merambat malam di negara tersebut. Namun mereka masih akan menemukan berbagai antarmuka untuk menangkap Anda. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mundur dari wilayah kerajaan Vientin. Kerajaan Wanxiang telah membuat komentar di komunitas internasional dan akan membuktikan dalam waktu dekat bahwa tidak ada jejak perkembangbiakan tanaman merambat malam di negara ini. Dan dia menegur kerajaan Daun Maple karena niat buruknya, mencurigai bahwa Daun Maple kerajaan ingin memulai perang lagi. Pada saat yang sama, kontak dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara bagian Vientin berbicara secara internasional untuk mengungkapkan ambisi serigala negara bagian Maple Leaf. Dan negara bagian Vientin curiga bahwa mereka ingin memulai sebuah dunia skalakan perang lagi jika mereka menyerbu 1 inci wilayah negara bagian Vientin. Negara bagian Vientin akan memulai perang, serangan balik dengan kekuatan. Mata Lin Mo berkilat dingin. Awalnya berpikir bahwa saya tidak akan menyinggung orang lain sampai mereka tersinggung. Namun nampaknya luka pada serigala-serigala itu tidak mampu lagi menekan ambisi mereka lagi. Namun, kekuatan militer kerajaan Vientin tidak cukup untuk mengancam kerajaan Daun Maple. Sebaliknya, kerajaan Daun Maple akan menggunakan antarmuka ini untuk menyerang kerajaan Vientin. Suara khawatir Zhao Nanyu datang dari sisi lain dari kerajaan Vientin, telepon. Meskipun kekuatan kerajaan Vientin secara keseluruhan tidak buruk, kerajaan Vientin telah melancarkan perang dalam skala besar sebelumnya. Namun hal ini membuat seluruh perbendaharaan negara kosong dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sejak Gadre menjabat, kekuatan kerajaan Vientin hanya pulih menjadi 9 dari 10. Senyuman muncul di bibir Lin Mo dan dia berbicara dengan lembut ke ujung telepon yang lain. Sebagai negara yang paling cinta damai di dunia, Tiongkok tidak dapat menanggung pecahnya perang dan kehancuran semua makhluk hidup, jadi Tiongkok memberikan bantuan material kemanusiaan dan bantuan senjata kepada negara bagian Vientin, dan diumumkan kepada negara Vientin, negara di mana negara Daun Maple telah mengguncang fondasi negara bagian Vientin, mode peringatan tingkat pertama akan diaktifkan. Karena orang-orang itu ingin bermain, Lin Mo akan bermain dengan mereka. Bukankah kamu menyebarkan rumor di kerajaan Vientin? Saya sudah memberitahu semua orang secara langsung bahwa ini adalah taktik yang digunakan oleh orang lain untuk menghancurkan negara. Mari kita mainkan secara besar-besaran. Oke. Saya akan pergi ke Kementerian Luar Negeri dan Departemen Propaganda Vientin, serta Kedutaan Besar Tiongkok. Di villa, Fang Hui dan Su Ming sedang duduk dan mengobrol. Zio Pelo duduk jauh dan tidak berkata apa-apa. Bibi, Paman belum kembali selama beberapa hari. Bukankah kita perlu mencarinya? Kata-kata Su Ming membuat Fang Hui terlihat marah dan berkata dengan marah. Menurutmu siapa yang benar-benar menyukainya? Saat keduanya sedang berbicara, pintu tiba-tiba langsung terbuka.
Su Jiangong, yang bergegas kembali, berdiri di depan pintu dan menyeka keringat di dahinya. Kupikir kamu seperti serigala bermata putih yang memiliki seorang wanita di luar. Su Jiangong tidak memperhatikan kata-kata Fang Hui dan hanya mengunci pintu di belakangnya. Wajahnya penuh percaya diri dan tenang. Mata Su Ming dan Xiao Pero, yang duduk di dekatnya, sedikit berkedip. Su Jiangong jelas-jelas tidak punya pikiran sebelumnya, tapi sekarang dia sangat terkejut. Mulai sekarang, tak seorang pun di ruangan ini bisa pergi. Terutama kamu. Su Jiangong memandang Xiao Biro, yang duduk jauh, dan berkata dengan dingin. Wanita yang mengaku sebagai Lin Mo ini adalah suamimu. Kata-kata Su Jiangong membuat ekspresi Su Ming dan Xiao Pero berubah. Sebuah ide buruk muncul di benak mereka. Su Jiangong, kenapa kamu begitu gila di sini? Berapa hari kamu keluar untuk membuatmu bodoh? Fang Hui tidak terlalu peduli, tapi dia meraung ketika mendengar kata-kata Su Jiangong. Lin Mo telah kembali, semuanya akan terungkap. Kata-kata Su Jiangong membuat wajah Fang Hui sedikit berubah, dan kemarahan di wajahnya tanpa sadar menghilang. Melihat ekspresi tenang di wajah Su Jiangong, Fang Hui, yang telah memikirkannya selama beberapa dekade, tahu bahwa ini hanya terjadi jika dia sangat percaya diri. Setelah melirik Xiao Biro, yang memiliki ekspresi normal, Fang Hui memiliki keraguan di matanya. Apakah dia benar-benar salah paham terhadap Lin Mo? Lalu apa yang terjadi dengan gadis malang dan tak berdaya ini dari awal hingga akhir? Paman dan bibi, karena ini urusan keluarga selanjutnya, keponakanku akan pergi dulu. Su Ming berdiri dan berkata kepada Su Jiangong dan Fang Hui. Lin Mo akan segera kembali. Jika pihak lain melihatnya, kontrak sebelumnya akan dibatalkan. Lawan yang sangat menakutkan seperti Lin Mo tidak mudah dibodohi seperti si idiot Fang Hui. Su Jiangong berdiri tepat di depan Su Ming dan berkata dengan suara yang dalam. Mari kita tunggu saudaramu Lin Mo kembali dan mari kita ngobrol bersama. Paman, aku tidak bisa terbang hari ini, kata Fang Hui dengan marah kepada Su Jiangong. Anakku sedang terburu-buru untuk mengejar penerbangan, apa yang kamu coba lakukan di sini untuk menghentikannya? Di bawah raungan Fang Hui, Su Jiangong menyingkir. Dia tidak ingin keluarganya terlalu marah, apalagi Lin Mo sebelumnya telah melarang semua bandara di kota Panyang. Selama Su Ming menggunakan identitasnya untuk membeli tiket, petugas keamanan akan langsung menahannya. Bahkan jika dia tidak menghentikannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kota Panyang. Terima kasih Paman, Bibi, keponakan saya akan pergi dulu. Fang Hui mengangguk. Kalau begitu Bibi tidak akan mengantarmu pergi. Su Ming membuka pintu dan hendak berjalan keluar dengan kegembiraan di matanya. Sesosok berlari dengan liar ke sisi ini. Xiao Biro hanya membutuhkan beberapa detik untuk berlari langsung dari ruang tamu menuju pintu. Su Jiangong ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiao Biro. Sosok Xiao Pelo melarikan diri dengan cepat. Dia tidak boleh tinggal di sini. Lin Mo kembali begitu tiba-tiba, yang tidak pernah diharapkan oleh Xiao Biluo. Jika dia ditangkap oleh Lin Mo, dia pasti tidak akan mudah mengerti. Lin Mo bahkan mungkin memenjarakannya langsung di penjara aliansi bela diri. Hukuman dia karena memfitnah petinggi Liga Wu.